Yo guys, balik lagi di video gue yang kedua YouTube gue. Sebelumnya gue belum bahas tentang sepak bola. Kali ini gue akan bahas tentang sepak bola. Kali ini gue akan bahas ngerangkum soal pemain diaspora kita ya. Gue akan mulai dari di pemain diaspora kita yang ada di Inggris dulu. Pertama itu Ole Romeni. Ole Romeni dikabarkan katanya isunya cedera. Cuma ada informasikan di berita berseliweran bahwa katanya tidak cedera, dia bawa konfirmasi kata tidak. Which is itu belum dapat kabar resminya pastinya seperti apa. Dan yang kedua adalah kembalinya Elkan Bagot ke yang masuk dalam DSP ya. Which is itu bagus buat dia, buat timnas kita juga. Sebelum FIFA Series nanti masih menyisakan satu pertandingan sebelum jeda internasional ya. Ya semoga bisa Elkan Bagot bisa dapat tempat ya bermain di tim inti dan bermain di starting eleven. Gue harap itu bisa berdampak baik untuk dia juga dan juga untuk timnas juga. Lalu kalau kita pergi ke Belgia ada Ratna Oratmangun, Joe Pelupesi. Ratna Oratmangun kembali bermain, uh, bagus dapat menit bermain. Yang penting dia konsisten dulu walaupun timnya sendiri di zona degradasi. Wis dia dapat bermain dulu. Dan Joe Pelupesi sendiri juga uh, dia sedang berjuang ya, berjuang untuk promosi ke Liga 1 nya Belgia, menang dan gua harap sih bisa promosi walaupun ke di peringkat 1 ke peringkat 2 itu cukup jauh sih poinnya agak sulit. Ya gue berharap bisa bermain di Liga 1 dan dia juga hmm, main bareng lah sama Ragnar Mangun ya. Semoga timnya Ragnar juga bisa bermain di tetap stay di Liga 1-nya Belgia. Dan juga kita ke liganya Belanda ya. Di Liga Belanda sendiri pemain kita pertama tuh Justin Hapner. Justin Hapner, which is dia dapat menit bermain bagus. Walaupun main di akhir-akhir pertandingan ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting dia dapat bermain main, which is ya semoga bisa berkembang jauh lebih baik lagi, lebih beratasnya lebih mantap lagi lah gitu. Yang menariknya itu Nathan Joaon ya. Nathan Joaon itu gue bilang menarik banget. Kenapa gue bilang? Sebelumnya di Swansea itu dia tidak dapat menit bermain loh. Dia pindah ke William. William dia main konsisten banget, main di back kiri, bisa main di gelandang bertahan, bisa main di sayap kiri. Ini gue lihat di zamannya pelatih kita ya, yang zaman Sinteyong ya. Sebenarnya pemain bagus loh, lincah, punya fisik bagus, stamina bagus. Walau emang terkadang kalau gue perhatikan kontrol ballnya itu sering mental-mental gitu. Tapi dia dengan dia pindah ke Liga Belanda di tier 2-nya, which is dia bagus, konsisten, stamina-nya bagus, fisiknya bagus. Wow, mungkin ini patut dicoba nanti main di gelandang bertahan ya. Which is karena tidak adanya Tom Hay, itu bisa dicoba. Ini gue nanti banget sih dia. Dan juga gue menilai ini pemain sebenarnya layak loh, layak banget. Sebenarnya mainnya nggak di tier 2 Belanda, coba like main di Eredivisie-nya gitu, di tier satunya gitu. Ini bukan yang gue mau lebih banget, tapi gue suka ya, suka dengan cara dia bermainnya, gue suka. Ya pemain diaspora, dia sih yang gue menurut gue oke ya, maksudnya yang saat ini perkembangannya tuh signifikan ya. Lalu kalau di Liga Italia, di Liga Italia JIJ kalah kemarin lawan Bolonya 1-0 dan dapat kritikan dari media sana bahwa itu terlalu membuat eh, kesalahan dia lah, ya membuat kesalahan dia. Informasi seperti itu, kalau dia membuat ruang untuk dalinya bisa mencetak gol.
eh lalu juga ya, namanya juga manusia ya menurut gue ya, ya pemain juga manusia, pasti sekali-sekali membuat kesalahan. Tapi setelah dia buat kesalahan itu dia juga melakukan save ya, ngeblok tendangan darinya juga. Ya semoga Sassuolo bisa bermain di Europa League. Ya gue harap segitu bisa berkembang jauh ya JIJS-nya. Ya juga sih Cremonense yang baru selesai pertandingan hari ini ya, lebih tepatnya ya, kalah lawan Fiorentina 4-1. Gue bingung sih sama Cremonense ini, kok bisa gitu ya, padahal musim kemarin itu ini tim bagus loh. Salahnya di mana, apanya itu kayak patut dipertanyakan banget sih, pelatihnya apa pemain belakangnya. Sebenarnya lu di depan ada Vardy walaupun emang sudah berumur ya, tapi lu bisa loh, nyatanya lu bisa melakukan itu di tahun 2025 kemarin. Lu bisa bersaing, kenapa sekarang enggak? Dan lu kebantai lagi 4-1 hari ini di kandang lu sendiri. Dan teman-teman harus tahu, Emilio Audero itu pemain pinjaman dari timnya dia di Como. Dia pemain pinjaman ya, musim depan dia akan balik ke Como. Seperti itu. Dan juga kalau kita ke Liga Belanda ada Kevin Dix kemarin menang, eh, bermain bagus di Mönchengladbach. Gua harap Kevin Dix terus bisa berkembang, terus dapat bermain. Which is dia sudah mencetak gol walaupun dari penalti semua, emang itu keahlian dan spesialisnya dia. Ya gue harap masih banyak lah yang, semoga pemain-pemain yang ada di dalam negeri bisa mau oh, bermain di luar, main di Eropa, bisa menambah jam terbang. Which is di main di Eropa bukan hanya bermain duduk di bangku cadangan aja ya, maksud gue setidaknya bisa dapat menit bermain walaupun itu cuma 5-10 menit. Is oke, okay. Penting dapat menit bermain, jangan sampai lu sama sekali nggak main. Ya menurut gua ya, still menurut opini gua sih, nih yang main di Liga Indonesia kalau kayak gitu, kalau lu hanya bermain di sana bangku cadangannya tidak masuk, capek bro, kata kasarnya begitu, capek bro, coba latihan tapi lu sama sekali ilmu lu nggak kepake gitu loh, kasar skill lu, kemampuan lu nggak kepake, nggak keasah gitu. Ya balik lagi, ini minggu ini pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Setelah itu tim teman-teman kita diaspora atau pemain diaspora kita akan datang ke Indonesia untuk melakukan pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday di FIFA Series tanggal 27 nanti. Gua nggak sabar, setelah berapa lama setelah terakhir yang kemarin Piala Dunia itu, kita akan lihat pemain diaspora kita lagi bermain di kandang kita. Semoga bisa jauh berkembang lebih baik walaupun emang ada pelatih baru. Pelatih baru juga bisa beradaptasi, pemain juga bisa beradaptasi. Ya gue nggak mikir hasilnya sih, nggak mikir hasilnya langsung menang 1-2-3-0, enggak. Ke situ capek, yang gue pengen lihat adalah adaptasi antara pemain dan pelatihnya aja gitu. Dan perkembangan cara berkomunikasi dengan pelatih baru, cara Hemat mengontrol ruang ganti itu penting sih, itu sangat lebih penting karena beliau sendiri kan ini baru pertandingan pertamanya dia. Ya mungkin banyak komunikasi melalui media, semacam grup WA ataupun telepon mungkin ya, mungkin bisa jadi ya, tapi kan ini mungkin pertemuan dia secara langsung untuk bertanding, jadi itu sangat berbeda. Ya semoga diaspora kita terus bisa dapat menit bermain di luar, di tim-timnya di Eropa, bisa jauh berkembang lebih baik, dan itu membawa nama baik kembali ke timnas kita. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini, video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jika ada kritik atau komentar untuk yang membangun, untuk bisa terus gue ekspor lagi, terus bisa gue kembangkan lagi ya, teman-teman boleh komentar di bawah. Thank you, selamat pagi teman, selamat beraktivitas lagi. Ciao.
got so much motherfucking design on right now. Every time,